Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Habib Nadira rahimani wa rahimakumullah. Salah satu ibadah khas atau ibadah yang khusus di bulan Ramadan adalah berpuasa. Rukun Islam ketiga yang hanya ada di bulan Ramadan ini memiliki banyak keutamaan. Apa saja keutamaan daripada puasa? Pada video kali ini kita akan membahas 8 keutamaan puasa yang sangat luar biasa. Sahabat sekalian rahimakumullah, setiap ibadah pasti memiliki keutamaan masing-masing. Demikian pula dengan puasa Ramadan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keutamaan puasa yang pertama adalah pahalanya tak dibatasi. Keutamaan puasa yang pertama adalah pahalanya tidak dibatasi. Jika ibadah lain telah disebutkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka puasa akan langsung diberikan oleh Allah tanpa diberitakan terlebih dahulu berapa batasan pahalanya. Ibarat seseorang yang bekerja dan telah disebutkan gajinya sekian dan sekian, maka kita bisa memperkirakan berapa hasil yang diperoleh. Namun saat owner perusahaan atau bos kita mengatakan, bekerjalah dan saya langsung yang akan memberikan gajimu, bisa jadi hasil yang kita dapatkan di luar dugaan kita, tergantung bagaimana kualitas kerja kita. Sedekah misalnya, sudah disebutkan Allah Azza wa Jalla tentang pahalanya. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Sedangkan untuk puasa ini, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hadis qudsi berfirman, Qala Allah, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, setiap amal anak Adam untuknya kecuali puasa, maka itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Muttafaqun alaih. Tidakkah kita termotivasi untuk berpuasa sebaik-baiknya, memelihara keikhlasan dalam menjalankannya, dan karenanya kita akan mendapatkan perhitungan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang boleh jadi jauh lebih hebat daripada apa yang kita duga. Keutamaan yang kedua, bau mulut orang puasa akan harum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keutamaan yang kedua, bau mulut orang puasa akan harum. Meskipun manusia tidak menyukai bau mulut orang yang berpuasa karena tidak sedap,
namun di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dan lebih harum daripada minyak misik. Ini keutamaan puasa yang kedua, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la khulufu fami sha'imin at-tyabu 'inda Allah taala min rihil misk." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak misik. Muttafaqun alaih. Tidakkah kita mau berbangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan bau mulut yang berbau harum, yang dengannya kita dikenali sebagai hambanya yang berpuasa dan memiliki keutamaan saat banyak orang pada hari kiamat dicekam dengan ketakutan dan kekhawatiran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, dua kegembiraan. Keutamaan puasa berikutnya adalah orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lis-sha'imi farhatan yafrahuhuma, idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumi." Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Ketika berbuka dia gembira dengan bukanya, dan ketika bertemu Tuhannya dia gembira dengan puasanya. Muttafaqun alaih. Inilah dua kegembiraan. Saat berbuka, rasa lapar dan haus yang ditahan selama seharian hilang seketika. Bahkan saat-saat yang paling nikmat adalah pada tegukan pertama saat kita berbuka. Rasa panas karena dehidrasi juga terobati saat berbuka. Kenikmatan itu tidak pernah dirasakan oleh orang yang tidak berpuasa. Demikian juga kegembiraan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Segala ketakutan dan kekhawatiran sirna sebagaimana sirnanya rasa haus dan lapar saat berbuka. Segala kesusahan dan penderitaan saat hidup di dunia akan hilang sebagaimana hilangnya kepenatan dan rasa panas saat berbuka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang keempat, ibadah yang tidak ada bandingannya. Salah satu keutamaan puasa adalah ibadah ini tidak ada bandingannya. Hal itu disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjawab pertanyaan Abu Umamah tentang amal yang paling utama. An Abi Umamah annahu sa'ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyul amal afdalu? Qala alaika bis-shaum fa innahu la idlalah. Dari Abu Umamah bahwa ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab, berpuasalah, sesungguhnya tiada tandingan baginya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keutamaan yang kelima, masuk syurga. Keutamaan puasa yang tak kalah hebat dari keutamaan lain adalah memasukkan pelakunya ke syurga. An Abi Amamah qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu murni bi'amalin yudkhilunil jannah. Qala alaikum bis-shaum fa innahu la 'idla lah. Thumma ataituhu tsaniyah faqala alaika bis-shiyam. Dari Abu Umamah berkata, saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya berkata, perintahkanlah kepada saya dengan sebuah amal yang dapat memasukkan saya ke dalam syurga. Beliau menjawab, berpuasalah, sesungguhnya tiada tandingan baginya. Kemudian saya datang untuk kedua kalinya, maka beliau berkata, berpuasalah. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Hakim, dan dia mensahihkannya. Tidakkah kita ingin dimasukkan Allah ke surga yang kenikmatannya sangat luar biasa hingga membuat setiap orang yang mengetahuinya akan menginginkannya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keenam, puasa adalah perisai, yakni perisai dari perbuatan buruk dan perisai dari api neraka. Mengenai keutamaan puasa ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wasyamu junnah wa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahadun
aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaimun. Puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan berteriak-teriak. Jika ada orang yang mencercanya atau memeranginya, maka ucapkanlah, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketujuh, puasa adalah pengontrol syahwat. Salah satu keutamaan puasa, ia juga merupakan pengontrol syahwat. Karenanya Rasulullah menganjurkan para pemuda yang belum mampu menikah untuk berpuasa. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat mengontrol syahwatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedelapan, menjauhkan dari neraka. Di antara keutamaan puasa adalah menjauhkan pelakunya dari neraka. Satu hari puasa setara dengan penambahan jarak sejauh 70 musim di neraka. Ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anin nar 70 kharifan. Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah kecuali Allah menjauhkan wajahnya dengan hari itu dari api neraka 70 musim. Hadis riwayat jamaah kecuali Abu Dawud. Tidakkah kita ingin dijauhkan dari neraka yang kedahsyatannya sangat luar biasa hingga membuat setiap orang yang mengetahuinya akan takut siksa neraka? Sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Demikianlah 8 keutamaan puasa. Semoga dengan mengetahui keutamaan puasa tersebut, kita semakin semangat berpuasa dan senantiasa ikhlas dalam menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Silakan support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Semoga menjadi amal jariah kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.